Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sarah Nuriski dengan NIM 191231214. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review of International Journal Articles mengenai Economic Order Quantity atau EOQ dalam Healthcare Inventory Management. Nah, topik ini saya pilih karena pengelolaan persediaan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen pelayanan kesehatan. Persediaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kekurangan maupun kelebihan stok yang berdampak pada mutu pelayanan dan juga efisiensi biaya. Baik, dalam penyusunan review ini saya menggunakan beberapa aplikasi berbasis AI, yaitu yang pertama saya menggunakan Publish or Perish untuk mencari literatur. Yang kedua ada Notebook LM untuk membantu merangkum artikel ilmiah. Yang ketiga ada Cloud AI untuk membantu brainstorming penyusunan pembahasan. Namun pada seluruh proses analisis, interpretasi hasil dan juga penyusunan kesimpulan saya lakukan secara mandiri, tidak dibantu dengan AI. Nah, sebelum masuk ke pembahasan jurnal, saya akan menjelaskan konsep dasar dari EOQ. Nah, EOQ sendiri atau Economic Order Quantity adalah metode kuantitatif untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis sehingga total biaya persediaan menjadi minimum. Dalam EOQ terdapat 3 komponen utama, yaitu kebutuhan tahunan atau demand, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Tujuan penerapan EOQ adalah yang pertama menentukan jumlah dan frekuensi pemesanan yang optimal, meminimalkan biaya persediaan, mencegah stock out maupun overstock, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Dalam review ini saya menganalisis 5 artikel internasional. Artikel pertama merupakan systematic review yang akan memvalidasi efektivitas EOQ dalam rumah sakit. Artikel kedua hingga keempat akan membahas pengembangan dan juga implementasi EOQ pada berbagai konteks, mulai dari persediaan obat, penggunaan EOQ di perusahaan, hingga pengendalian persediaan alat kesehatan. Sedangkan artikel kelima akan mengevaluasi dampak penerapan EOQ terhadap kinerja rumah sakit. Nah, urutan ini akan menunjukkan perkembangan penelitian EOQ mulai dari pembuktian efektivitas, implementasi, hingga evaluasi dampaknya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan dari artikel. Artikel pertama berjudul Achieving Hospital Efficiency Through Inventory Management Strategies, a Systematic Review, di mana artikel ini menunjukkan bahwa penerapan EOQ efektif meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan dengan menekan biaya, mengurangi stok dan overstock, serta meningkatkan ketersediaan obat. Kemudian kontribusinya pada keilmuan administrasi kebijakan kesehatan adalah memberikan bukti ilmiah bahwa manajemen logistik yang baik mampu meningkatkan efisiensi rumah sakit. Nah, pada pengelolaan organisasi pelayanan kesehatan ini juga menjadi panduan bagi manajer rumah sakit dalam mengendalikan biaya dan menjaga ketersediaan obat. Sedangkan pada penyusunan kebijakan, artikel ini mendukung kebijakan pengelolaan persediaan di tingkat meso, yaitu di rumah sakit. Pada artikel kedua berjudul An Economic Order Quantity Model for Chemotherapy Drugs Using New Patients Arrival Rates, yang mana penelitian ini mengembangkan model EOQ dengan memanfaatkan data kedatangan pasien baru sehingga pengadaan obat kemoterapi menjadi lebih adaptif. Nah, kontribusinya pada keilmuan AKK adalah mengintegrasikan data pasien dalam pengelolaan logistik farmasi. Kemudian pada pengelolaan organisasi pelayanan kesehatan, model ini membantu untuk mengoptimalkan stok obat kemoterapi dan mengurangi pemborosan. Sedangkan pada penyusunan kebijakan, artikel ini mendukung penyusunan SOP, pengadaan, dan pengelolaan obat kemoterapi di tingkat mikro. Nah, selanjutnya kita masuk pada artikel ketiga berjudul Inventory Optimization in Multinational Firms Using the Economic Order Quantity Technique, di mana artikel ini menunjukkan bahwa EOQ mampu mengoptimalkan persediaan, menekan biaya inventaris, dan menjadi lebih adaptif melalui penggunaan data real time. Nah, kontribusi pada keilmuan AKK adalah menunjukkan pentingnya standar pengelolaan inventaris berbasis data. Kemudian pada pengelolaan organisasi pelayanan kesehatan, konsep ini dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan pengambilan keputusan. Sedangkan pada penyusunan kebijakan, artikel ini mendukung kebijakan manajemen rantai pasok di tingkat meso.
Selanjutnya pada artikel keempat yang berjudul Inventory Control of Disposable Medical Device in Hospital Using the Economic Order Quantity and Reorder Point Method, yang menjelaskan bahwa komunikasi IOQ dan ROP mampu menentukan jumlah serta waktu pemesanan yang optimal sehingga biaya persediaan menurun dan resiko kekurangan stok dapat dicegah. Kontribusi artikel ini pada keilmuan AKK ini adalah membuktikan efektivitas metode kuantitatif dalam pengelolaan logistik rumah sakit. Nah, pada pengelolaan organisasi pelayanan kesehatan, artikel ini menjadi pedoman dalam menjaga ketersediaan BMHP secara efisien. Sedangkan pada penyusunan kebijakan, artikel ini mendukung penyusunan SOP, pengadaan, pemantauan stok, dan pemesanan BMHP di tingkat mikro. Yang terakhir, pada artikel kelima yang berjudul Economic Order Quantity Stock Control Technique and Performance of Selected Level 5 Hospital and Evidence of Kenya, penelitian menunjukkan bahwa penerapan IOQ berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional dan kinerja rumah sakit melalui optimalisasi anggaran serta peningkatan ketersediaan persediaan. Nah, kontribusinya pada keilmuan AKK sendiri adalah memberikan bukti empiris bahwa pengelolaan persediaan yang efektif dapat meningkatkan kinerja rumah sakit. Nah, pada pengelolaan organisasi pelayanan kesehatan, artikel ini mendorong penerapan IOQ untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga kualitas pelayanan. Sedangkan pada penyusunan kebijakan, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan pengendalian persediaan dan efisiensi operasional rumah sakit di tingkat meso. Baik, berdasarkan sintesis kelima artikel, dapat disimpulkan bahwa IOQ atau Economic Order Quantity terbukti efektif meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan rumah sakit dengan menekan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Selain itu, IOQ membantu mengurangi stock out dan overstock serta meningkatkan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai. Perkembangan penelitian juga menunjukkan bahwa IOQ semakin optimal apabila diintegrasikan dengan reorder point, data real time, dan prediksi kebutuhan. Dalam bidang administrasi kebijakan kesehatan, IOQ berperan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung penyusunan kebijakan pengelolaan logistik rumah sakit. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.